Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bunia Istiana di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 semester 1, yaitu bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran daring pada pagi hari ini. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, sebelumnya Ibu sudah pernah memberikan kalian video tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memperdalam materi tentang bab 1 ini, Ibu akan menjelaskan dan mengulas kembali tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Berikut adalah suasana sidang BPUPKI. Selanjutnya, BPUPKI merupakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Kyosakai, dibentuk bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito dan dilantik oleh Jepang dengan anggota 62 orang, di mana 55 tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang Jepang, diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketuanya Ichibagase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. Selanjutnya, sidang BPUPKI dilakukan 2 kali, yaitu sidang resmi dan sidang tidak resmi. Untuk agenda sidangnya membahas tentang dasar-dasar Indonesia Merdeka yang mana berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 45, membahas tentang dasar negara, dihadiri 38 orang, dan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Sidang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan di Gedung Cho Sang-in dan kini disebut dengan Gedung Pancasila. Perumusan dasar negara diusulkan oleh beberapa tokoh di Indonesia yang mana yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang mengutarakan secara lisan dan secara tertulis. Untuk secara lisan, yang pertama adalah perikebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan juga kesejahteraan sosial. Dan yang secara tertulis juga terdapat 5 rumusan dasar. Berikut adalah profil dari Mr. Muhammad Yamin. Nah, pasti kalian juga sering melihat beberapa profil-profil atau foto dari beberapa tokoh tersebut. Yang kedua adalah Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan beberapa usulan dasar negara. Yang pertama adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan juga keadilan rakyat. Negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, yaitu golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Nah, ini merupakan profil dari Mr. Supomo. Yang ketiga yang mengusulkan dasar negara adalah Insinyur Soekarno
pada tanggal 1 Juni 1945, yang mana pada tanggal tersebut merupakan diperingati hari lahirnya Pancasila. Dasar negara ini disebut dengan filosofi Grundslag atau Weltanschauung. Filosofi Grundslag adalah fundamen filsafat pikiran jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Dengan mengajukan 3 usulan dasar negara, yaitu Pancasila, Trisila, dan juga Ekasila. Selanjutnya, Insinyur Soekarno menjelaskan yang pertama adalah Pancasila. Usulan dari kelima dasar ini yang pertama adalah kebangsaan, nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, musyawarah mufakat atau demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan juga ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Yang selanjutnya adalah Ekasila atau gotong royong. Berikut adalah profil dari Insinyur Soekarno, yang merupakan Presiden pertama negara Republik Indonesia. Setelah panitia kecil melaksanakan tugasnya, maka diperoleh beberapa usulan, yaitu agar Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Ada perbedaan pendapat mengenai hubungan agama dan negara, yaitu golongan agama atau Islam mengusulkan Indonesia atau negara berdasarkan syariat Islam, dan juga golongan nasionalis, yaitu negara persatuan. Karena adanya perbedaan tersebut, maka dibentuklah panitia kecil lain yang mewakili kedua golongan dan dikenal dengan nama Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan dalam rancangan pembukaan hukum dasar. Oleh Insinyur Soekarno diberi nama Mukadimah, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sanjoyo disebut Gentleman atau Agreement. Berikut adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang mana di dalamnya terdapat Panitia 9. Pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, disampaikan hasil musyawarah atau golongan Islam dan golongan nasionalis tentang rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Di dalamnya memuat 5 sila Pancasila. Seluruh anggota sidang menerima kesepakatan sehingga masalah dasar negara dianggap telah selesai, dan membicarakan masalah lain, yaitu tentang wilayah negara, bentuk negara, dan persiapan panitia perancang Undang-Undang Dasar. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yang mana dibentuklah yang namanya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan nama lain Dokuritsu Jumbi Inkai, pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, anggota 21 orang, dan bertambah lagi 6 orang sehingga berjumlah 27 orang yang semuanya adalah orang Indonesia, termasuk Ketua, Wakil Ketua, dan juga Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai salah satu dari anggota PPKI, yang mana tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia selekas-lekasnya. Berikut adalah suasana sidang PPKI dalam merencanakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1945 mengumumkan Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah draft proklamasi dan juga teks proklamasi.
draft proklamasi ini adalah draft asli yang ditulis sebelum kemerdekaan. Sedangkan teks proklamasi yang berbunyi, "Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta." Di sini teks proklamasi masih menggunakan ejaan lama. Agenda sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan untuk sementara waktu presiden didampingi oleh Komite Nasional Indonesia sampai terbentuknya DPR dan MPR. Sedangkan pada sidang PPKI 19 Agustus 1945 yaitu menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan, dan juga pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Agenda sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuknya Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan juga Tentara Kebangsaan. Berikut adalah profil dari Mr. Kasman Singodimedjo yang merupakan Ketua KNIP. Setelah kalian menyimak dari materi Bab 1 mengenai perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, selanjutnya adalah tugas aktivitas 1.3 yang mana tugas ini bertujuan untuk menambah pemahaman tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila oleh BPUPKI dan PPKI. Nah, di sini terdapat 3 soal yang mana soal pertama adalah menuliskan perbedaan rumusan dasar negara dan dalam Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menyajikan dalam bentuk tabel. Yang kedua adalah buatlah tabel berisi perbedaan antara BPUPKI dan juga PPKI. Yang ketiga adalah bagaimana menurut pendapatmu mengenai realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada zaman sekarang, apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Coba jelaskan. Untuk nomor 1, contoh tabelnya bisa menggunakan format seperti ini, perbedaan antara BPUPKI dan PPKI, yang mana pernyataannya akan dibahas mengenai waktu pembentukan jumlah anggota, susunan organisasi, tugas, waktu persidangan, dan juga hasil sidang. Pada tabel 1.2, yaitu merumuskan sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kalian bisa menggunakan format seperti ini. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Media Sekolahku. Dan sampai jumpa di pertemuan pembelajaran daring selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.